Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kami akan menyajikan laporan kuliah lapangan di UMKM Keripik Daramas Jati Timur, Tulungagung. Sebelum dimulai, kenalkan, ini teman-teman saya dari kelompok 3 MBS 4D. Ada Hani Anzah, Hilita Tri, Alvin Nikmatul, Inam Nabila, Lutfi Nur, Ifta Rezita, Veronica, Niki Mukti, Marsanti, dan Sony Setio. Penyaji pertama adalah Marsanti Nindarian. Selamat menyaksikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang waktu dan tempat pelaksanaan kuliah magang atau kuliah lapangan. Kuliah magang sendiri dilaksanakan mulai tanggal 28 Februari 2020 atau bertepatan pada hari Jumat dan berakhir pada 10 Maret 2020 atau berlangsung selama 3 minggu. Untuk lokasinya sendiri itu bertempat di kediaman Bu Darwati di Desa Bendil Jatiwetan, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Metode yang kami gunakan yang pertama yaitu observasi. Dalam observasi ini kami dapat mengetahui tentang cara berwirausaha dan juga mengetahui proses dari produksi keripik Daramas, mulai dari proses produksi hingga pendistribusian dari keripik tersebut. Yang kedua yaitu catatan lapangan. Catatan lapangan yang kami gunakan bertujuan agar bisa mencatat semua kegiatan yang dilakukan di lapangan dan menunjang laporan hasil lapangan nanti. Dan yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi berupa pengambilan foto selama kegiatan kuliah lapangan untuk dijadikan bahan sebagai laporan nanti. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait deskripsi UMKM atau deskripsi perusahaan dari kuliah lapangan yang kelompok kami tempati. Jenis usaha ini tergolong dari jenis usaha makanan, di mana dengan nama usaha Aneka Keripik Daramas dan diproduksi oleh Irvanda Group. Pemilik usaha ini bernama Ibu Darwati dan memiliki 1 orang karyawan. Karena usaha ini masih tergolong usaha dalam skala kecil, jadi beliau hanya memiliki 1 karyawan saja. Usaha ini bertempat di Desa Bendil Jatiwetan, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Produk dari Aneka Keripik Daramas terdiri dari beberapa jenis keripik, di antaranya keripik jamur, keripik tempe, keripik usus, keripik pare, dan satu lagi yaitu setik sayur. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Lutfi. Selanjutnya adalah sejarah dari UMKM Aneka Keripik Daramas. Pada awalnya, Bu Darwati merupakan seorang karyawan di sebuah pabrik rokok, yaitu pabrik rokok Cempaka. Namun, lambat laun pabrik rokok pun sepi, akhirnya melakukan yang namanya pemutusan hubungan kerja. Akhirnya, Bu Darwati mendirikan sebuah usaha, yaitu usaha Aneka Keripik ini, yang berdiri pada tahun 2016. Pada saat itu bertepatan dengan bulan Ramadan. Awalnya, Bu Darwati hanya memiliki modal yaitu 3.900.000 yang digunakan untuk membeli balok jamur, membeli spinner, dan membeli alat sealer yang digunakan untuk produksi. Bu Darwati memulai usaha keripik ini dengan seorang diri. Mulanya hanya 1-2 orang konsumen saja. Lambat laun, usaha keripik Bu Darwati ini mulai dikenal oleh orang banyak, sehingga banyak konsumen yang datang ke Bu Darwati untuk memesan keripik. Selain menerima pesanan dari konsumen, Bu Darwati juga membuat keripik untuk dititipkan di toko oleh-oleh terdekat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Niki. Selanjutnya struktur organisasi dan tata kelola. Struktur organisasi dan tata kelola UMKM Aneka Keripik Daramas yang masih belum terstruktur. Hal ini beralasan karena usaha atau UMKM Aneka Keripik Daramas merupakan usaha perseorangan atau lebih tepatnya usaha tersebut dijalankan secara individu, sehingga sebagian besar atau hampir sepenuhnya kegiatan atau operasionalnya dikelola sendiri oleh pemilik UMKM, yaitu Ibu Darwati. Adapun beliau mempunyai 1 karyawan yang bertugas dan bertanggung jawab
jawab pada proses produksi atau bidang produksi saja. Selain itu, usaha ini masih dalam tahap proses perintisan dan pengembangan, jadi sangat wajar apabila usaha ini masih belum memiliki struktur organisasi yang memadai. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan deskripsi kegiatan kuliah lapangan. Kegiatan magang kerja ini bertujuan memperkenalkan secara langsung kepada mahasiswa terkait proses berwirausaha dalam skala usaha menengah kecil mikro. Hubungan kegiatan magang kerja ini dengan mata kuliah yang diajarkan adalah implementasinya terhadap dunia bisnis, serta diharapkan mahasiswa dapat mengetahui proses produksi hingga ke pendistribusian usaha keripik tersebut. Yang selanjutnya adalah target pasar. Target pasar sendiri dari usaha Bu Darwati ini menyasar kepada kota Tulungagung dan sekitarnya untuk offline-nya. Karena kota Tulungagung ini merupakan target pasar utama dari usaha ini, dan dari sekitar kota Tulungagung sendiri juga banyak yang memesan dari produk ini. Dan untuk online-nya sendiri, Bu Darwati ini menyasar kepada seluruh masyarakat di Indonesia, karena dengan media online sendiri bisa mencakup semua masyarakat, bisa merambah semua masyarakat dan mendapatkan konsumen lebih luas lagi. Untuk kualifikasi umur sendiri atau umur daripada pelanggan, Bu Darwati ini menargetkan kepada pelanggan dengan umur dari semua umur, baik anak-anak sampai dewasa, karena untuk keripik sendiri ini bisa dinikmati oleh semua umur. Dan untuk penjualannya juga, Bu Darwati menarget kepada masyarakat golongan menengah ke bawah, dan juga bisa saja menarget untuk menengah ke atas, karena keripik sendiri merupakan produk yang bisa dinikmati oleh semua kalangan dan semua golongan, karena harganya sendiri yang tidak terlalu mahal, bisa dinikmati oleh semua kalangan dan bisa dinikmati terutama untuk golongan menengah ke bawah. Nah, selanjutnya Bu Darwati juga mengawasi dari sifat atau perilaku daripada konsumen. Kita bisa lihat sekarang konsumen itu menggunakan media sosial secara baik, secara terus-menerus, baik digunakan untuk keseharian, berbisnis, ataupun mencari barang-barang yang mereka inginkan. Sebagai contoh seperti marketplace ataupun media sosial sekarang sudah banyak yang menjual berbagai produk. Dari sinilah Bu Darwati juga menggunakan media-media tersebut untuk menjual daripada produknya agar bisa diterima oleh konsumen dan bisa ditawarkan kepada konsumen lebih luas lagi. Dari target pasar yang telah saya sebutkan di atas, bahwa dapat disimpulkan bahwa target daripada usaha ini menyasar kepada seluruh masyarakat, berbagai golongan dan berbagai tingkatan umur, karena produk ini tentu mudah dinikmati oleh semua kalangan. Dengan harga yang terjangkau, tentu mudah dalam memasarkannya. Hanya perlu Bu Darwati sendiri melakukan pengembangan daripada produk tersebut. Dan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Vero. Yang selanjutnya yaitu karakteristik dan loyalitas konsumen terhadap produk serta cara mempertahankan konsumen. Banyaknya jenis konsumen pasti memiliki kebutuhan dan keinginan tersendiri. Terdapat jenis konsumen yang loyal terhadap suatu produk, yaitu konsumen tersebut tidak ingin membeli produk lain selain produk yang sudah dibelinya. Yang kedua yaitu ada pun juga konsumen yang suka mencoba produk yang lain. Biasanya konsumen tersebut cenderung berubah-ubah membeli produk yang lain untuk memastikan rasa yang diinginkannya. Untuk mempertahankan usahanya agar tidak kehilangan konsumen, Ibu Darwati selaku pemilik usaha tersebut memiliki cara, yaitu dengan memperbanyak varian jenis keripik, yaitu ada keripik jamur, keripik tempe, keripik pare, dan stik sayur. Konsumen dapat memilih keripik tersebut secara acak agar tidak bosan. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Mbak Yulita. Tantangan yang dihadapi dalam kegiatan kuliah lapangan ini adalah keterbatasan waktu yang ada
maksimal dalam mengeksplorasi UMKM ini. Keterbatasan lain seperti keterbatasan pemasaran secara langsung maupun tidak langsung, kemudian keterbatasan bahan baku yang berdampak pada keberlangsungan kegiatan proses produksi, dan minimnya pengetahuan tentang teknologi untuk mengembangkan usaha, sehingga membuat kami terdorong untuk membantu memberikan pengarahan mengenai teknologi agar usaha ini dapat bersaing di pasar lokal. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Sony. Selanjutnya yaitu hasil kegiatan magang di UMKM Desa Bendil Jatiwetan, yaitu aneka keripik Daramas yang ada, yaitu dari hasil kerja kami, yaitu kegiatan UMKM Desa Bendil Jatiwetan. Kami selaku mahasiswa manajemen bisnis syariah ingin merintis atau ingin membuat usaha sendiri, usaha keripik tersebut, dan ingin mengembangkan produk apa yang telah kami terima dari kegiatan UMKM tersebut. Seperti kami akan buat bisnis sendiri. Dari apa yang telah teman-teman saya sampaikan sebelumnya tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa UMKM Keripik Daramas ini merupakan UMKM yang baru sehingga belum memiliki manajemen perusahaan yang jelas. Namun, UMKM ini memiliki target pasar yang jelas dengan memanfaatkan kelebihan produk yang dia miliki, seperti produk yang beragam dan harga yang murah meriah, sehingga dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat yang ada sebagai konsumennya. Dengan adanya kuliah lapangan ini, kami sebagai mahasiswa manajemen bisnis syariah mendapatkan banyak sekali wawasan ilmu pengetahuan tentang pengelolaan bisnis yang benar mencakup segala aspek yang ada sebagai bisnis pemula melalui UMKM Daramas ini. Tak hanya tentang pengelolaannya, kami pun juga mendapatkan banyak sekali wawasan mengenai bagaimana sikap seorang pebisnis pemula untuk terus mengembangkan bisnisnya. Seperti yang dicontohkan Ibu Darwati ini, beliau sangat terbuka pemikirannya untuk menerima masukan-masukan dari kami, seperti pemasaran online dan sebagainya. Kami juga berharap bahwa nanti semester depan atau waktu kesempatan yang lain, kami mendapatkan waktu yang lebih lama sehingga bisa benar-benar membantu UMKM yang ada di Tulungagung ini untuk berkembang. Dengan ini harapan kami, semoga usaha-usaha seperti ini mampu menjadi usaha yang besar dan menyediakan banyak sekali lapangan pekerjaan untuk masyarakat Tulungagung dan sekitarnya. Nah, itulah penjelasan dari teman-teman saya. Ada yang ingin ditanyakan? Yuk gabung ke kolom komentar di forum Google Classroom MBS 4D. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.